Oke. Nah, dari penjelasan tadi yang terkait dengan bahwa di data science initiation tadi kita melakukan suatu proses untuk menginisiasi data tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya adalah kita juga harus mulai nih mengenal dan masuk dalam konteks big datanya gitu ya. Jadi itu alasan kenapa data science itu harus up and run di atas big data. Nah, karena tadi kita bisa melihat bahwa sumber datanya bervariasi, jenis datanya juga macam-macam, dan otomatis mempengaruhi volume data ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga untuk sekaligus mengkonfirmasi kemarin yang kita bahas di minggu pertama tentang posisi data science ya di struktur big data dan di struktur cloud teknologi. Nah, tapi tentu saja kita kemudian berpikir bahwa data itu kan tidak mungkin mengalir dengan sendirinya, ya, tidak tiba-tiba ada ya, harus ada upaya atau effort untuk mendapatkan data itu dengan baik dari lapangan. Nah, problemnya adalah waktu itu pertanyaan mendasar yang muncul di kepala saya adalah apakah data itu ada gitu kan, jadi semacam itu. Bayangan ideal saya mestinya ada, tapi itu kan mungkin ada kalau kita ada di suatu negara yang relatif bagus gitu ya, infrastruktur maupun sistemnya. Tetapi ya kita harus realistis, kita ada di satu negara yang mungkin secara teknologi belum mature, kemudian di daerah yang mungkin sentuhan teknologinya juga belum cukup masif begitu ya. Nah, sehingga yang kita pikirkan, oke, berarti kita tidak bisa mengandalkan data itu diambil dari sumber-sumber tadi, di luar tadi. Sehingga kita harus punya cara tersendiri juga untuk mendapatkan data. Nah, akhirnya itu yang kemudian mengkristalkan kita untuk menggunakan teknologi Internet of Things, kemudian cloud, dan big data untuk membantu proses yang kita lakukan. Nah, dalam konteks ini, di dalam konteks kacamatanya seorang data scientist atau dalam kacamatanya data science, maka komponen Internet of Things ini kita kita sebut sebagai active device ya. Ini adalah suatu perangkat atau node yang fungsinya adalah memfeeding kita dengan data. Nah, jadi memberikan data kepada kita untuk nanti kita olah dalam data science. Maka karena dia yang memfeeding data kita, maka kita harus tahu benar nih cara kerjanya si Internet of Things gitu ya. Kita nggak bisa cuma oke lah pokoknya kasih aja saya data setnya saja gitu. Itu tidak bisa karena kita harus tahu benar perilakunya bagaimana. Kita harus tahu kapan si Internet of Things itu mengirimkan data. Otomatis harus ada data timestamp-nya. Apa bentuk datanya? Apakah data itu sudah cukup mature apa tidak? Apakah data itu sudah cukup lengkap apa tidak? Apa parameter kelengkapan dari data Internet of Things? Nah, itu harus tahu benar begitu. Nah, meskipun saya tidak mengatakan bahwa seorang data scientist harus ahli di bidang Internet of Things ya, kita bisa saja mengajak rekan yang ahli di bidang Internet of Things untuk membantu kita melakukan itu. Nah, itu bisa dilakukan ya, jadi semacam itu. Termasuk juga nanti cloud teknologi. Jadi cloud teknologi untuk tempat untuk menyimpan, mengantarkan atau mengirimkan datanya dan juga nanti dalam processing itu juga nanti punya peranan penting di sini. Dan lagi ya tentu saja nanti data itu bagaimana kita simpan ya. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar. Nah, sehingga dari sini kita harus paham bahwa Internet of Things, kemudian cloud dan big data ini menjadi komponen terpenting ya untuk melakukan itu. Nah, itu juga meredefine arti big data yang saya pahami ya sampai saat ini. Nah, jadi kalau kemudian big data kita analogikan sebagai volume data yang besar saja, itu jadi tidak cukup. Karena sebenarnya volume itu tidak independen. Ya, sebenarnya sangat tergantung dari variety dan veracity-nya. Dan juga velocity. Ketika itu muncul, baru muncul volume. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta besar. Begitu. Data yang makin banyak bervariasi, banyak tipenya, banyak macam-macamnya, otomatis itu hanya punya kontribusi terhadap itu tadi volume data yang besar. Belum lagi nanti kalau value kan gitu, jadi punya nilai ya, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya bagaimana kita melakukan itu. Jadi kalau ini dirangkai, maka kita harus memahami bahwa cara kerja data science itu tidak bisa hanya sekedar melakukan advanced analytics ya, yang ada di sini di bagian yang saya kursornya mainkan ini. Tapi harus memahami benar dari hulu ke hilir. Kita harus memahami
all data source. Kita harus paham dari mana sumber data itu muncul, gitu ya. Kapan data itu muncul, bagaimana tipe data itu muncul, apakah stream, apakah batch, ataukah dikumpulkan di satu tempat, atau seterusnya. Bagaimana bentuk geospasialnya, bagaimana social network-nya, dan segala macam. Ini kita harus paham benar, begitu ya. Nah, ini harus, sehingga kita harus tahu benar itu data dan metadatanya, kemudian bagaimana cara kita mengambilnya, dan seterusnya. Ini sebagai tantangan tersendiri ya bagi rekan-rekan. Terus dari sumber data source yang berbeda-beda ini dengan challenge tersendiri, maka otomatis juga mempengaruhi platform ya, platform pengolahan datanya. Nah, seringkali orang kemudian berpikir bahwa kalau kita bicara misalnya katakanlah big data, ya cukup lempar saja ke Hadoop, MapReduce, selesai. Nggak bisa semacam itu juga. Jadi mungkin itu malah menurut saya itu pengertian big data yang salah. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks big data itu seperti data management. Jadi kita punya yang namanya information ingestion dulu, dan kemudian operation information. Ini tahapan di mana kita memastikan bahwa data sumber itu memang berasal dari sumber data yang benar, ya, diperoleh dengan cara yang benar. Kalau kita dapat dari data Twitter, ya kita dapat data Twitter dengan benar, tidak ada data yang lag atau data yang breach segala macam. Nah, kemudian nanti ada real-time analytic zone, ada landing and archive zone, kemudian ada semacam enterprise atau data mart zone-nya dulu, kemudian baru analytic appliance. Di situ pun juga nanti ada information governance, security, and business continuity. Jadi ini nggak cuma bicara meran di MapReduce saja ya, tapi juga ada semacam data governance yang harus diikuti. Nah, kemudian baru kita nanti bisa dari sini kan menghasilkan semacam dataset yang ready to analytic gitu ya. Akhirnya kita punya yang namanya advanced analytics ya. Jadi untuk menghasilkan advanced analytics ini tujuannya untuk apa? Bukan sekedar untuk menjalankan algoritma dan mengetahui hasil akurasi atau F-score-nya, tetapi ini menghasilkan new insight. Nah, bisa nggak analisis kita itu menghasilkan new insight? Nah, jadi mau apapun, mau exploration and discovery, itu juga untuk menjawab pertanyaan, what do you have? Apa yang kita punya? Nah, ini biasanya muncul nanti semacam katalog data, nanti kayak gitu. Nah, bisa jadi nanti deskriptif, suatu parameter analisis yang dia bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Ya, jadi apa yang telah terjadi, itu kita tahu. Nah, kemudian prediktif, apa yang bisa terjadi di masa depan. Kemudian apa itu best outcome, ya preskriptif, dan kemudian kognitif kita pelajari. Nah, nanti dari sini baru kita bisa masuk nanti ke arah artificial intelligence dan seterusnya. Nah, ini menjadi salah satu cara berpikir yang harus kita lakukan ya. Dan ini juga harus dipahami bahwa tidak bisa juga kita, ini cara bedanya tadi, machine learning engineer dan data science ya. Kalau data science tidak bisa tiba-tiba kita pakai model prediksi tertentu untuk melakukan analisis tertentu, tapi kita harus mulai dari bawah, exploration, discovery. Nanti minggu depan kita mulai masuk ya ke EDA ya, jadi semacam teknik exploratory data analysis gitu ya. Kemudian nanti baru deskriptif, kemudian baru prediktif, preskriptif, dan kognitif. Nah, ini yang harus flow nih ya. Jadi kita bisa melihat bahwa terjadi integrasi ya besar-besaran begitu antara flow-nya Internet of Things, cloud yang mengalirkan data ini, big data, dan data science itu menjadi satu. Nah, ini menjadi penting sekali untuk dipahami bahwa seorang ya data science harus punya pegangan ini gitu ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung running satu machine learning tertentu untuk mendeteksi longsor. Nah, itu nanti bisa jadi salah gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, itu prinsip yang harus kita lakukan. Jadi dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahwa akhirnya kita paham bahwa di konteks kalau kita mempelajari data science, kepentingan kita untuk merangkai atau mengintegrasikan adanya Internet of Things, kemudian cloud dan big data menjadi satu workflow yang utuh, itu suatu kewajiban atau suatu mandatory. Nah, jadi nggak bisa cuma, jadinya kalau nanti tesis ya teman-teman misalnya mengambil tesis cuma kemudian langsung hanya, oke Pak, saya ambil dataset dari sumber ini, saya pakai algoritma ini, hasilnya untuk klasifikasi dan prediksi. Nggak bisa semacam itu. Harus ditunjukkan bagaimana flow integrasinya itu muncul begitu. Kalau memang pengen mengklaim yaitu tesisnya ada di ranah data science, tapi kalau cuma sekedar, oke Pak, saya cuma running di development di machine learning engineering saja, ya oke. Berarti itu sudah lebih dari cukup begitu.
Nah, jadi yang membedakan di situ. Ya, jadi nah ini juga jadi jadi sering kalau bahasa saya itu salah terminologi. Jadi banyak yang karena senang mengambil atau mencuplik istilah data science sehingga semuanya yang pokoknya yang berbau machine learning, deep learning atau artificial intelligence kemudian serta-merta dianggap sebagai pekerjaan data science. Nah, sebenarnya tidak gitu. Dan sebaliknya, kadang jadi juga semacam itu. Nah, ini juga perlu dipahami ya. Dan coba nanti dilihat, saya yakin nanti di beberapa paper teman-teman juga menemukan apa yang saya bicarakan gitu ya. Oke. Nah, itu yang menjadi jadi kesimpulannya di section kedua ini adalah tadi ada integrasi ya, atau workflow ya gitu. Jadi semacam itu antara Internet of Things, kemudian big data proses, kemudian juga analytic proses. Yang itu digabungkan jadinya data science proses begitu. Nah, ini yang menjadi penting. Oh ya, sebagai gambaran saya juga mendorong sebenarnya dengan workflow ini kita jadi tahu ya atau point of view-nya berbeda bahwa ternyata sistem itu kalau bahasa saya itu tidak perlu diintegrasikan, tapi yang diintegrasikan datanya atau dalam tanda kutip workflow datanya yang diintegrasikan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu pemikiran juga untuk ke depan gitu ya. Oke, jadi semacam itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk yang poin kedua ini, saya stop dulu berikutnya.